Halo, lo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Resmana Arif dan Rocky Gerung ya. Bung Rocky, masa jabatan Pak Jokowi dalam hitungan pekan ini akan segera berakhir. Presiden terpilih Pak Prabowo juga sudah mulai menyusun kabinetnya dan rencananya akan diumumkan setelah pelantikan tanggal 20 Oktober. Tapi kalau kita melongok ke gerakan-gerakan mahasiswa, kemudian civil society, banyak yang tidak sabar dan tetap ingin mempercepat turunnya Jokowi. Tentu ini dengan cara-cara yang tidak normal dong ya. Pada akhirnya kita mulai mengurangi analisis dan beralih pada gerakan. Dan itu yang memungkinkan percepatan perubahan. Di dalam studi sejarah, semua gerakan dimaksudkan untuk menghasilkan perubahan secepat-cepatnya. Dan di dalam rangka itu, masyarakat sipil melakukan semua aktivitas yang memungkinkan ide itu tersebar menjadi masif. Dan itu yang disebut persiapan untuk people power sebetulnya. Tetapi bukan berarti bahwa kekerasan menunggu kita. Bukan. People power itu semacam kehendak untuk mengucapkan yang disebut kedaulatan rakyat, volonté générale, kata Jean-Jacques Rousseau. Dan keyakinan itu atau keinginan itu menunjukkan bahwa batas untuk membuat analisa itu harusnya sudah selesai, atau minimal diperlukan analisis untuk mengetahui arah dari gerakan-gerakan masyarakat yang menginginkan perubahan. Jadi analisis yang terlibat bukan analisis sekedar menganalisis data atau fakta, tapi analisis untuk menajamkan perspektif perubahan. Itu yang disebut sebagai persiapan civil disobedience. Dan pembangkangan sipil itu betul yang dikatakan oleh Bivitri dan teman-teman tentu, bahwa harus dimulai dengan satu upaya massal mengedarkan semangat dan keyakinan atau kehendak untuk melakukan perubahan tuh. Jadi masyarakat sipil sudah bersiap sebetulnya dengan seluruh fasilitas, isu mulai dari keputusan MK yang memang hanya ditujukan untuk Gibran sampai pada akhirnya kembali pada Gibran dengan kasus Fafa Fufu ini, lalu nempel di situ kasus Kaisang. Jadi semua itu melengkapi satu refleksi kita tentang apa yang kita sebut kekuatan masyarakat sipil yang basisnya adalah etika tuh. Dan kalau itu udah bisa kita temukan, maka civil disobedience ada sesuatu gerak berikutnya. Jadi kelihatannya hari-hari ini akan ada persiapan untuk mematangkan isu tentang delegitimasi Presiden Jokowi dan keluarganya. Dan itu yang memungkinkan kita mulai menilai kemampuan masyarakat sipil. Dan pada saat yang sama tentu aparat keamanan juga mengetahui kondisi yang makin lama makin memburuk dan mulai mempersiapkan semacam langkah dan prosedur untuk tidak menghalangi gerakan masyarakat sipil. Sesungguhnya tadinya kalau kita amati publik itu sudah sampai pada situasi ya mereka sudah bisa menerimalah Prabowo sebagai presiden dan apa boleh buat itu ya satu paket dengan Gibran. Tapi ketika melihat Pak Jokowi tetap cawe-cawe, kemudian muncul skandal private jet Kaisang dan yang paling menghebohkan itu adalah skandal Fufu Fafa, ya ini kemudian menyadarkan kembali rakyat bahwa ada yang salah ini dengan hadirnya Gibran di samping Pak Prabowo. Nggak layak orang seperti ini diberi tempat sebagai wakil presiden. Jadi kita lihat bagaimana momentum itu terhubung akhirnya. Sekarang kita pergi lagi pada analisis bahwa semua hal yang berupa kejahatan sebetulnya akumulasi dari upaya Presiden Jokowi untuk menyembunyikan kejahatan istana ini. Saya sebetulnya itu kejahatan karena dari awal upaya untuk cawe-cawe di Mahkamah Konstitusi artinya berubah menjadi permainan politik yang menyebabkan Pak Prabowo harus didampingi oleh Gibran dan pada akhirnya hari-hari ini Gibran didelegitimasi. Jadi apa dasarnya kekuatan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran kalau pada akhirnya etika itu bisa mengejar, dan ternyata bahwa perilaku Gibran itu bukan perilaku seorang pemimpin atau tidak mencerminkan kapasitas seorang yang hendak memimpin, seorang yang sudah matang, yang mampu untuk mengendalikan seluruh hasrat kelancangannya. Kan kita mau lihat bagaimana olok-olok itu pada Prabowo itu datang dengan pengkondisian yang luar biasa, artinya dicicil lalu disempurnakan lalu ditambah lagi. Jadi seluruh isi Kaskus itu
sudah memungkinkan orang menganggap bahwa ini orang nggak mungkin lulus etikabilitas, tapi kenapa dia lulus elektabilitas? Ini orang nggak mungkin diloloskan untuk memimpin Indonesia, tapi kenapa dia diloloskan? Dan itu keterangannya cuma satu, karena Presiden Jokowi menguasai aparat untuk menghasilkan Gibran sebagai pewaris dia, mulai dari Mahkamah Konstitusi sampai penggerahan aparat. Nah sekarang baru mungkin juga para aparat yang tadinya tidak tahu menau hanya karena disuruh oleh atasannya, sekarang mengerti bahwa yang mereka lakukan pada kampanye yang lalu itu memang perbuatan jahat secara manusia. Bahkan tuh kalau secara konstitusi mungkin dianggap itu perintah yang harus dilakukan karena Gibran sudah dinyatakan sebagai calon wakil presiden. Sekarang dia terpilih lalu dibongkar seluruh persembunyian etikanya, dan ternyata bahwa kapasitas etisnya tidak ada tuh. Jadi kita balik pada soal yang memungkinkan kita tiba pada kesepakatan bahwa untuk 5 tahun ke depan itu akan ada problem. Pak Prabowo akan hidup bersama dengan rumor ini kalau mau disebut rumor, dengan hoax ini kalau mau disebut hoax. Tetapi bagi netizen ini bukan hoax. Ini adalah cicilan faktual yang makin lama makin terang benderang. Kan ini bukan sesuatu yang makin lama makin habis isunya, justru makin terang. Karena pasti dibantu oleh pakar-pakar IT yang entah dari mana, mungkin juga ada permainan intelijen di situ. Tetapi kalaupun itu permainan intelijen, itu memang untuk menghasilkan kebersihan politik ke depan. Jadi Pak Prabowo pasti juga, kendati beliau merasa bahwa oke, dia tenang, iya. Tetapi masyarakat sipil, terutama para mahasiswa, tahu bahwa perilaku Gibran itu bukan sesuatu yang harus mereka contohi. Berikut kemudian datang perilaku Kaisang. Dengan mendekatnya akhir masa jabatan Pak Jokowi, apakah menurut Anda ini masih ada momentum bagi gerakan-gerakan massa melawan Jokowi dan keluarganya itu? Pasti ada momentum, karena bulan ini semester mahasiswa masuk kuliah lagi. Dan ya seperti biasa undangan di saya itu sehari bisa 20-30 kampus tuh. Tetapi poin saya adalah tidak tertutup celah, atau tidak mungkin celah itu ditutup oleh keterangan istana bahwa Gibran gak ada masalah dengan Prabowo. Tidak ada celah yang untuk menutup bahwa Kaisang sekedar menyebutkan pergi dengan temannya tuh. Jadi semua kompilasi dari pelanggaran etis ini dimulai dari upaya Jokowi untuk meletakkan jembatan menyeberangkan putra-putrinya tuh. Kan itu soalnya tuh. Jadi kesempatan publik hari ini, terutama kalangan mahasiswa, ada kembali ke kantin setelah keluar dari kampus, keluar dari ruang kelas, kembali di kantin. Ngapain? Ya rapat BEM pasti kan. Kan isu ini harus dihubungkan dari kasus Mahkamah Konstitusi yang pertama itu pemulusan Gibran sampai ke kasus private jet. Jadi di situ Pak Jokowi dan keluarga akhirnya jadi sorotan utama. Dan ya soal-soal Golkar ditebang, Munas Kadin yang dipermainkan, itu mungkin ya bumbu-bumbu aja tuh yang ya masih penting. Tetapi fokus sekarang adalah pada keluarga Presiden Jokowi. Jokowi sendiri punya masalah dengan segala macam janji dia yang justru dia abaikan. Bahkan dia lakukan hal yang sebetulnya tidak pernah dia janjikan. Dan semua kejahatan politik Pak Jokowi itu dicatat. Bukan Jokowinya, tetapi kejahatan dia selama kepala negara itu dicatat. Demikian juga kejahatan keluarganya yang masih ada banyak laporan. Soal money laundering misalnya, soal kemampuan anak-anak presiden ini memanfaatkan jabatannya secara insinuatif untuk memperoleh dukungan dari pejabat-pejabat utama negara. Jadi kita ada di dalam upaya untuk membersihkan negeri ini, dan peristiwa-peristiwa yang kita temukan hari ini memperkuat rapat-rapat BEM yang hari-hari ini pasti sibuk mereka lakukan tuh. Karena ada semacam janji pada mereka bahwa soal ini tidak boleh berhenti di sekedar soal private jet, tidak boleh berhenti sekedar soal demonstrasi menentang balik kemarin tuh, kerjaannya siapa tuh, mungkin Dasko atau persekutuan yang memungkinkan orang merasa bahwa kok begini akibatnya tuh. Tapi Gerindra tentu punya kemampuan untuk mengatur strategi. Pak Dasko pasti masih punya kapasitas untuk ngatur-ngatur strategi. Dan itu biasa aja tuh. Yang jadi luar biasa adalah kasus Gibran ini terus-menerus ada di puncak pembicaraan publik. Kasus Kaisang masuk lagi hari ini ke wilayah publik. Jadi sempurna bahwa Pak Jokowi kendati udah ngumpet di IKN, tetap dia nggak bisa tidur nyenyak.
faktor Pak Prabowo dan Gerindra tentu harus diperhitungkan ya ketika kita bicara soal gerakan massa yang ingin menjatuhkan Jokowi dan kemudian menghalangi Gibran sebagai seorang wakil presiden yang terpilih itu. Dari kalangan Gerindra juga belum ada ucapan yang evaluatif terhadap kasus Kaisang maupun kasus Gibran. Tapi kita mengerti bahwa Pak Prabowo tentu menyimpan semacam strategi atau taktik minimal untuk menunggu momentum, dan kelihatannya Gerindra tahu bagaimana mengatasi keadaan ini tanpa menghalangi pelantikan Prabowo. Tetapi masyarakat sipil juga punya pikiran yang sama. Oke, Prabowo dilantik tapi Gibran tidak boleh dilantik. Kan itu juga jadi bahan rapat di Partai Gerindra kan. Misalnya skenario oke, bagaimana caranya ya supaya Prabowo tidak kehilangan legitimasi? Pasti tidak kehilangan legitimasi karena yang dipersoalkan orang adalah Gibran. Walaupun orang satu waktu akan bertanya kenapa Gibran yang dipilih oleh Pak Prabowo, ya mungkin karena lembaga survei, mungkin karena kedekatan dengan Jokowi segala macam. Itu soal lain. Yang penting orang ingin ada kepastian bahwa pelantikan 20 Oktober itu tidak boleh bawa nama seseorang yang buruk perilakunya tuh, yang terlibat di dalam banyak chatting mesum atau merendahkan perempuan atau bahkan meledek seseorang yang sekarang adalah presiden. Jadi semua itu kan ada di dalam kapasitas kita untuk menilai itu. Apakah kondisi ini akan menjadi basis etis bagi kepemimpinan Pak Prabowo ke depan? Pasti tidak. Jadi setiap kali akan ada yang menegur Pak Prabowo atau mengingatkan beliau tentang wakil presidennya itu. Kalau Pak Prabowo keluar negeri, Gibran tunggu di dalam negeri, disuruh Prabowo untuk memimpin sementara, lalu dia nggak bisa lakukan itu karena beban etik yang tidak bisa dia selesaikan. Setiap kali dia pidato misalnya, orang akan fufu. Jadi hal-hal yang sebetulnya simple tapi diingat terus oleh publik, dan begitulah politik. Politik adalah soal daily life dari seorang pemimpin yang akan disorot terus-menerus. Jadi kamera akan ada terus di depan Presiden Jokowi, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Tetapi kadang-kala kamera itu diarahkan pada Gibran, lalu orang ingat lagi wajah itu sebagai wajah fufu. Kan saya mau terangkan ini supaya dari sekarang kita mulai meniatkan untuk membersihkan politik dari segala macam bentuk cawe-cawe, termasuk cawe-cawe yang utama yang masih dilakukan oleh Pak Jokowi, seolah-olah dengan membuka istana supaya masyarakat datang ke situ, itu udah mencerminkan bahwa dia itu manusia yang terbuka. Iya, kita tahu itu, tetapi politik itu adalah behind the scene, apa yang sebetulnya direncanakan Jokowi, yang pencitraan lagi supaya terlihat bahwa dia sederhana. Nah, saya terpaksa mesti terus ucapkan kritik karena kita ingin bersahabat dengan Pak Jokowi, tapi bukan sebagai kepala negara, sebagai kepala keluarga. Nah, sekarang ada masalah tuh, sebagai kepala keluarga orang mulai menilai bahwa ambisi kepala keluarga ternyata memanfaatkan posisi sebagai kepala negara, dan itu memungkinkan orang akhirnya membuli terus keluarga istana. Udah, itu konsekuensi dari menjadi pemimpin. Terima kasih Bang Rocky. Karena itu salam akal sehat. 0% kan semua ambisi.